Banyak istilah-istilah yang menjelaskan tentang modal kerja. Ya, yang penting teman-teman paham betul modal kerja itu secara teori itu tentang investasi jangka pendek, ya, atau investasi dalam harta lancar, ya, current asset. Jadi bisa dicairkan sewaktu-waktu, ya, bisa dialokasikan ke kegiatan atau aktivitas kerja kurang dari 1 tahun. Ya, makanya kan ada deposito ya yang cuma 6 bulan itu perusahaan juga ambil biasanya kayak gitu. Atau mungkin beberapa aset-aset keuangan lainnya yang bagi perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan lain selain keuntungan dari kegiatan utama perusahaan itu juga tidak masalah, ya. Yang penting tujuan dari pengelolaan modal kerja ini adalah apa, jaminan tingkat likuiditas perusahaan itu layak, ya. Jadi maksudnya adalah antara harta lancar dan utang lancar ini pengelolaannya atau tujuannya itu sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi harta lancarnya ini bisa dikelola dengan baik, ya, bisa menghasilkan return yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan atau margin yang diharapkan perusahaan, termasuk utang lancar yang di mana perusahaan itu berhubungan dengan supplier atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Ya, kalau misal kita mau memproduksi suatu produk tertentu, bahan bakunya kan kita bisa ngambilnya dari supplier. Nah, kan kita hutang ya teman-teman ya. Mereka sudah kirim barangnya, tapi kita jatuh tempo 15 hari atau 30 hari. Nah, ini kan jangka pendek. Jadi kalau perusahaan itu eh, berhutang ke supplier itu nggak selalu hal yang negatif ya, tapi bisa positif karena bisa memutar modal perusahaan untuk kegiatan yang lebih produktif lainnya. Ya, kalau semisal ada, makanya kalau di pemerintahan itu pemerintahan 3 bulan atau 6 bulan ya SKBDN itu. Nah itu bisa lebih lama. Nah, makanya kalau saya di tempat saya itu kerja bareng pemerintahan itu relatif deg-degan ya. Karena dibayar cair, tapi kan temponya kan bisa lebih lama dari yang perusahaan swasta. Makanya di tempat saya itu saya coba bangun dengan teman-teman di kantor. Kita bisa kerjasama dengan pemerintah sekian persen, kita kerjasama dengan swasta sekian persen. Ya porsinya berbeda-beda. Ya porsinya 40-60. Periode tertentu bisa eh, 60 atau 40 atau 70-30. Jadi swastanya 30, 70-nya pemerintah. Nah, itu biasanya di 3 bulan sebelum akhir tahun. Nah, itu saya memberanikan diri untuk apa, kerja bareng pemerintah itu porsinya 30%. Karena mundur ya teman-teman ya, itu mundur pasti, mundur sampai Desember. Nah, tapi kalau yang swasta itu kan hitungannya 15 sampai 30 hari. Dan itu untuk memutar modal lagi belanja bahan baku dan segala macam relatif aman kalau dengan swasta. Tapi memang eh, kelemahannya bagi distribusi kerjasama dan segala macam itu eh, populasinya nggak sebanyak pemerintah. Maksudnya adalah kadang kalau swasta itu keterbatasan modal, jadi mereka itu kerjasamanya pertimbangannya banyak. Tapi kalau pemerintah yang penting secara secara hubungan baik, ya kita bisa bisa menyenangkan mereka, ya, ya entah itu ngintertin atau apapun, ya kita lancar aja dengan pihak tersebut, ya. Nah ini kalau kalau yang saya ciptakan di lingkungan kerja tempat saya kerja itu seperti itu, ya. Karena bagaimanapun juga kalau semisal kerjasama itu porsinya dibikin sama atau mungkin porsinya nggak benar-benar diperhatikan bulan-bulan tertentu, ya secara pendapatan perusahaan itu pasti akan kesulitan. Ya, anggap aja kita mundur 3 bulan atau 6 bulan, padahal setiap bulan kita sudah mengalokasikan dana untuk modal kerja ini, membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan dan segala macam. Tapi kalau misal kita nggak perhatikan betul porsi pembagian kerjasama tersebut,
itu akan sulit. Ini kalau tempat saya kan berhubungan dengan slow moving ya teman-teman ya, bukan consumer good yang fast moving. Kalau fast moving itu outputnya bisa digunakan oleh banyak masyarakat. Kalau saya itu kan slow moving. Jadi memang porsi pemerintahan ini jauh lebih butuh ketimbang swasta. Biasanya kalau swasta ini keterkaitan dengan industrinya yang pemodalannya milik asing, yang secara secara apa manajemen mutunya itu jauh lebih tinggi ketimbang swasta-swasta yang lainnya. Nah ini pasarnya nggak terlalu besar. Nah ini yang mempengaruhi kerjasama perusahaan, kerjasama bisnis yang kami lakukan. Ya. Dan ini pun juga bisa berlaku di tiap-tiap perusahaan. Nggak selalu sama seperti tempat saya. Kadang mungkin ada yang slow moving, tapi lebih banyak swasta. Itu kan juga ada. Contoh seperti apa ya kalau yang swasta itu bahkan alat-alat kesehatan itu pun porsi pemerintahnya jauh lebih banyak ya ketimbang swasta. Karena memang pemodalannya udah jelas, pemerintah itu anggarannya sudah jelas dan biasanya eh, 3 bulan sebelum tutup tahun teman-teman di pemerintahan ini bikin apa batas akhir untuk penyerahan rencana anggaran itu mereka harus kirim ke pusat ya ke pusat itu bisa ke provinsi ataupun ke kementeriannya ya supaya Januari tahun berikutnya atau periode berikutnya mereka sudah pemetaan nih untuk mendistribusikan anggaran tersebut ya kalau 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 yang saya lakukan itu biasanya seperti itu jadi kalau Desember Desember ini udah mulai sering ya mulai sering cari tahu apa yang kita bisa kerjasamakan supaya nggak terlalu lama mundurnya ya soalnya sampai setengah tahun kan modal itu juga penting ya untuk diputar kembali ya ini kalau kalau saya teman-teman ya kalau pengalaman di tempat saya itu gambarannya seperti itu mungkin di tempat-tempat teman-teman sendiri juga pasti ada pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pemerintah atau mungkin swasta. Ada swasta tertentu, ada swasta tertentu yang ownernya itu lagi bepergian luar negeri itu bisa 6 bulan itu dibayar. Saya juga, ini kok ada ya kayak gitu. Jadi kayak apakah tokennya itu dibawa ke luar negeri sehingga mereka nggak bisa melakukan pelunasan atau pembayaran dari piutang dagangnya atau gimana? Saya juga sempat ya porsinya memang nggak banyak, tapi saya akan hindari itu karena dulu pernah ada yang berhubungan dengan bisnis bisnis pihak luar, pihak pihak swasta, eh yang pembayarannya itu bisa sampai 6 bulan. Saya juga padahal skalanya itu skala besar. Baru beberapa bulan ya, baru beberapa bulan yang lalu itu perusahaan ini IPO ya. Jadi IPO itu penawaran perdana sahamnya di masyarakat. Tapi kalau sampai kayak gitu, saya nggak tahu. Ya, ini agak aneh sih menurut saya. Ya, manajemen manajemen pengelolaan anggarannya bagaimana? Saya juga nggak tahu. Bagian finance-nya bagaimana? Chief finance-nya ya, kepala kepala bagian keuangannya ini apakah hanya menggunakan alasan tersebut ternyata modalnya sudah ada untuk kebutuhan operasional mereka. Harusnya sih enggak, ya harusnya enggak boleh seperti itu, ya. Teman-teman boleh sharing ya, nggak masalah. Kita enjoy aja perkuliahan hari ini, sama seperti perkuliahan sebelum-sebelumnya. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana, tapi kita intinya bisa saling sharing, bisa saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Ya, oke. Eh, Monggo, Pak, mau sharing, silakan. Iya, Pak. Siap. Oke, Ya, Pak, kita ini sebagai pihak ya, pihak apa ya? Pihak yang menyiapkan jasa ataupun barang itu ya. Tadi oke. disampaikan ada yang ya itu kembali ke masalah pembayaran ya. Semuanya itu masalah ke pembayaran. Jadi yang termasuk ke pemerintah, termasuk ke swasta itu kan ujung-ujungnya kan di pembayaran itu.
Iya, Itu betul. kalau kita rasakan itu sebenarnya itu kita ini sangat lemah ya Pak ya, sangat lemah sekali. Kadang saya tuh berpikir ya, ini ada yang padahal di perjanjian awal sebagai TOP-nya itu ada yang 1 bulan. Kalau kami itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi ya kita sudah kasih seperti itu ya masih banyak yang meleset 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 gitu. Itu eh, apa ya sebagai antisipasi atau cara untuk itu bagaimana ya Pak ya cara untuk menjaga seperti itu. Tapi Eh, ya kita itu kembali, kita ini cari customer juga susah gitu loh. Cari customer ya, juga susah. Kalau kelepas customer itu ya juga bingung gitu. Jadi ya. dilema kadang gitu. Oke, terima kasih, Pak. Ya itu tadi, kalau saya kan kategori slow moving, Pak. Jadi saya atur porsinya. Ya, kalau porsi pemerintahan di bulan-bulan tertentu, biasanya 3 bulan sebelum closing tahun, pihak pemerintah ini kayak mau habis-habisin dana. Jadi anggarannya itu kayak mau dihabis-habisin. Nah ini porsinya itu tak gedein, Pak, 70%. Nah kalau swasta biasanya kan nggak gitu ya, kecuali kayak produk-produk tertentu. Nah jadi porsinya tak gedein karena mereka kayak kemarin ini Pak Danang, saya ada project nih, tapi November ini dana ini harus keluar dari kantong saya nih di pemerintahan BUMN, karena kalau enggak tahun depan saya nggak akan dikasih lagi. Oh ya sudah, jadi pekerjaannya sebenarnya belum dikerjain tapi secara administrasi sudah jalan dulu supaya kita terima uangnya dulu ya. Kita kan sedang-sedang aja, kita senang ini kalau hubungannya dengan pemerintahan kayak gitu. Tapi kalau di awal-awal periode kayak Januari, Februari sampai Juli itu porsinya itu saya rubah ya. Kalau untuk swasta saya nggak kasih 70% ya. Kalau swasta sorry, kalau pemerintah saya nggak kasih 70%. Saya kasih 30%. Sudah kita kerja sama pemerintah nggak usah banyak-banyak dulu di awal-awal tahun nggak usah. Ya 30%. Ya kalau mereka mau ya kita ambil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan nilainya itu nggak usah besar-besar dulu kalau di awal-awal tahun. Nah, swastanya yang saya kencengin. Ya swastanya yang saya kencengin. Kalau swasta ini kan kecenderungan main harga. Ya kecenderungan main harga. Jadi ya